Selamat sore ya rekan-rekan media. Terima kasih telah menyempatkan waktu datang ke markas besar kami ya di Lenteng Agung. Jadi pada hari ini kami dari tim kuasa ya yang bergabung yang di depan ini semua akan menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media tentang apa yang sedang dan akan kami lakukan dan atau yang sudah kami lakukan. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media adalah terkait tentang kegiatan kami selama 3 hari ini menyambangi Mabes Polri, yaitu menyurati Bapak Kapolri, kemudian Irwasum, lalu kemudian Divisi Propam, lalu kemudian Karawasidik, yang pada intinya adalah pertama, kami ingin terjadinya gelar perkara khusus terhadap laporan klien kami Dr. Reza Gladys yang kami duga bahwa ini adanya perbuatan obstruction of justice. Ya, kami indikasi yang kami sampaikan tentang adanya perbuatan dugaan obstruction of justice adalah terhadap beberapa hal yang kami sampaikan sebelumnya kepada rekan-rekan media. Ya. Yang pertama, kami sangat keberatan ketika peristiwa hukum 27 Oktober 2024 dan peristiwa hukum 27 November 2024 tidak masuk dalam berkas perkara pelimpahan ke jaksa penuntut umum. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam gelar perkara khusus ini dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 33, kami ingin agar penyidik menyampaikan ya di dalam gelar perkara khusus tersebut tentang apa kendala-kendala terhadap apa yang kami sampaikan barusan. Kemudian lanjutannya kami ingin di dalam gelar perkara khusus tersebut agar penyidik ya membuka ya secara terang benderang hasil lab forensik yang telah dilakukan terhadap HP yang sudah disita terkait HP milik inisial O dan inisial S agar peristiwa hukum 27 Oktober 2024 dan peristiwa hukum 27 November 2024 dapat dikaitkan. Sebagaimana persangkaan pasal 368, persangkaan pasal 27B ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, kemudian pasal 345 Undang-Undang TPPU. Seperti itu. Dan kemudian lanjutannya adalah bahwa kami ingin tentang soal azas equality before the law dapat diberlakukan kepada klien kami Dr. Reza Gladys karena sebelumnya klien kami Dr. Andreas Henry Situngkir telah dimohonkan ya gelar perkara khusus oleh si tersangka Samira di Polrestabes Medan dan terlaksananya gelar perkara khusus di Mabes Polri. Dan terhadap peristiwa gelar perkara khusus yang dimohonkan oleh tersangka Samira, kami menginginkan bahwa permohonan gelar perkara khusus oleh klien kami Dr. Reza Gladys juga harus dikabulkan oleh pihak Mabes Polri. Tetapi kalau kemudian hal yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan asas hukum equality before the law, berarti ada yang menabrak konstitusi. Ya, pada prinsipnya ini adalah merupakan bentuk adanya perbuatan abuse of power yang mengatur hukum. Tetapi kalau kemudian tentang gelar perkara khusus yang dimohonkan oleh klien kami Dr. Reza Gladys, kami menghormati itu, berarti azas equality before the law memang benar-benar dapat dan sedang diberlakukan kepada semua warga negara. Untuk itu tentang peristiwa-peristiwa yang lain, kami mintakan kepada senior kami Bapak Surya Bakti Batubara ya terkait masalah persoalan akan adanya gugatan Dewan Prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bapak Robert. Terima kasih. Selamat sore buat rekan-rekan media. Pertama-tama kami mengucapkan syukur bahwa kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan menyangkut masalah gugatan perdata Dewan Prestasi yang dilakukan oleh kelompok kepada NM kepada RG, ini memang kami sudah coba pelajarin. Prinsipnya gugatan tetap harus diterima oleh pengadilan. Makanya ini akan tanggal 28 kami akan menghadiri
untuk persidangan awal, karena awal bagaimanapun ini harus kami tanggapi. Walaupun sebenarnya ini kasus gugatan uang prestasi menjadi bahan kami merenung kembali. Puluhan tahun kami jadi profesi hukum ini, baik dari sejak Fakultas Hukum sampai saat ini, tahun 81 sampai saat ini kami mengikuti hukum ini. Baru ini pertama kali ada gugatan uang prestasi yang modelnya begini. Kami jelaskan bahwa pengertian gugatan uang prestasi ini ada apa sebenarnya. Kalau kami pelajari ini bekas, bahwa ini hanya modus. Karena sesuai dengan apa yang hangat saat ini, kalau ada gugatan perdata, maka pidana di stop. Itu yang selalu didengungkan. Ditunda. Jadi ada kasus perdata, maka semua pidana itu ditunda dulu. Sampai ada putus tetap. Itu kalau menyangkut masalah kepemilikan. Dibuktikan dulu pemiliknya siapa. Tapi untuk kasus ini alangkah anehnya memang, ya kita juga harus belajar kembali lah kepada pengacara-pengacara yang senior itu, supaya kita bisa memahami sampai di mana sih konteks hukumnya ini. Karena menyangkut uang prestasi, mungkin rekan kami bisa menjelaskan ya, apa sih uang prestasi itu? Silakan. Ya, terima kasih Mas Surya. Jadi selamat sore rekan media. Saya menambahkan bahwa bisa pernah terjadi gugatan perdata ini menunda perkara pidana. Itu pernah terjadi, tapi itu adalah peristiwa langka. Tidak dalam semua peristiwa hal tersebut bisa terjadi. Gugatan perdata dimaksud yang bisa digunakan adalah apabila dia menyangkut mengenai alas hak atas sesuatu. Jadi harus ditentukan dulu alas haknya jelas, baru pidananya bisa menjadi lebih terbuka. Tapi dalam konteks ini kita lihat kembali, yang dipidanakan ini bukan mengenai alas hak, tapi yang dipidanakan adalah perbuatan melawan hukum berupa tindakan memeras atau meminta uang, yang menurut Mail gunanya adalah untuk tutup mulut. Jadi kalau uang untuk tutup mulut ini bukan alas hak. Karena bukan alas hak, tidak perlu ditunggu ada putusan perdatanya, bisa langsung pidananya berjalan. Jadi sebenarnya ini hanya modus daripada mereka, seolah-olah ada peristiwa perdata yang harus ditunggu supaya pidananya bisa berjalan. Tapi dalam hal ini tidak tepat, karena yang dilaporkan bukan mengenai alas hak, tapi adalah uang tutup mulut yang diminta oleh Mail. Itu yang dipidanakan. Sementara yang mereka gugat adalah wan prestasi. Wan prestasi ini kan ingkar janji. Ingkar janji ini kita lihat lagi, yang berjanji siapa? Dalam gugatannya wan prestasi ingkar janji dikatakan bahwa ada Reza Gledis, ada Taubah Mufid, ada Kapolri, ada Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apakah benar Kapolri sama Kejaksaan Agung ikut waktu membuat perjanjian? Nah, kalau nggak ikut Kapolri sama Kejaksaan Agung membuat perjanjian, kenapa dimasukkan dalam gugatan prestasi? Modusnya kelihatan, ya. Di sini jelas kelihatan modusnya. Jadi dalam hal ini kita berharap kepada pihak kepolisian supaya kasus ini jangan terganggu oleh adanya gugatan prestasi ini. Sebab prestasi yang digugat ini adalah mengenai uang 4 miliar. Sementara yang dilaporkan adalah tindakan mereka memeras Dr. Reza yang terbukti dengan adanya perkataan daripada Mail bahwa dibutuhkan uang, katanya Pak, ini mulutnya Nikita ini harus ditutup pakai uang. Nah, jadi itu yang dipidanakan, uang yang untuk menutup mulut ini yang dipidanakan, bukan masalah hak atas uang 4M. Jadi kita berharap supaya pihak kepolisian mengabaikan saja masalah prestasi ini. Tidak apa-apa, biarlah perkara perdatanya tetap jalan, tapi perkara pidananya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian mungkin teman saya Pak Ustaz. Baik, saya. Terima kasih jawab. Ya dok, cukup? Oke. Jadi demikian yang kami sampaikan rekan media. Mungkin ada pertanyaan? Bang, terkait prestasi yang 4 miliar itu kan,
itu ada perjanjian kerja atau seperti apa Pak? Dalam konteks gini, dia kan menggugat soal prestasi Reza Gladys sama Mufid lah ya, singkirkan dulu jaksa dan Kapolri itu. Apakah ada utang piutang antara Reza Gladys dengan MM atau seperti apa Pak? Oke, ini salah satu media yang menguji ilmunya ini Sebenarnya masalah ini bukan ada utang piutang tidak. Ini sesuai dengan dijelaskan rekan kami tadi. Ini uang tutup mulut, maka ini dilaporkan pidananya. Jadi ini yang diangkat menjadi suatu perjanjian lisan, seakan-akan ada perjanjian kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan yang halal, oke, ini kan tidak halal. Kalau ada kesepakatan halal, memang ada perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam, itu bisa masuk gugatan wan prestasi. Ini tidak. Ya enggak, yang maksud saya kan 4 miliar ini berarti dengan ini kita menggugat wan prestasi berarti bahwa adanya perjanjian kerja terkait uang 4 miliar itu. Makanya saya bertanya, apakah dari pihak Reza Gladys sendiri ada perjanjian kerja dengan kita terkait uang 4M itu? Itu begini, ya, masalah uang 4M ini itu kan nanti masih kita lihat di dalam persidangan seperti apa. Adakah betul ada perjanjiannya? Apakah dalam perjanjian itu sudah ditulis 4M-nya? Apa hanya disebutkan saja? Tapi yang saya katakan tadi, ini yang di LP kan dibuat laporan polisinya bukan masalah uang 4 miliar, bukan uang 4 miliar, tapi uang tutup mulut yang diminta itu yang dipidanakan. Jadi tolong dipisah, jangan sampai uang 4M ini disangkut pautkan dengan uang tutup mulut. Kalaupun ada, seandainya betul ada 4 miliar dijanjikan, ya nanti dikasih kalau memang itu betul ada. Di perdatanya kita kasih kalau memang betul ada. Tapi untuk tutup mulutnya yang jadi permasalahan. Jadi jangan nanti gara-gara perjanjiannya ada tidak ada, uang tutup mulut ini di stop di kepolisian. Itu yang kita nggak mau. Tetap jalan ke kepolisian, uang tutup mulutnya. Kalau 4M-nya dia nanti betul bisa memenangkan perkara perdatanya, kita kasih 4M-nya, nggak ada masalah. Ya. Bang, sejauh ini kan kejaksaan tetap bilang P19 ya dari pihak kepolisian. Tapi yang terbaru ini kan belum ada update nih dari kejaksaan. Dari pihak kamu sendiri sudah terima salinannya terkait P19 atau seperti apa? Kabar terbaru dari kejaksaan? Ya jadi begini, kalau soal P19 itu antara penyidik dan jaksa penuntut umum itulah merupakan kewenangan mereka. Tetapi secara koordinasi kita bisa melakukan koordinasi. Nah, jadi informasi yang kami peroleh terakhir ya, juga rekan-rekan media juga mengetahuinya melalui Kasipenkum bahwa pelimpahan dari penyidik ke jaksa penuntut umum itu mulai di tanggal 5 Mei. Dan kemudian untuk lanjutannya kami belum mendapatkan informasi apapun dari jaksa penuntut umum. Yang pasti kami juga belum mendapatkan informasi bahwa saksi O dan saksi S sudah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Artinya ya kalau dugaan kami ya kembali kepada bahwa ada niat ya, dugaan kami ya kembali ada niat penyidik tidak memenuhi petunjuk jaksa secara utuh. Artinya ada perbuatan dugaan obstruction of justice seperti yang kami sampaikan tadi. Sehingga kemudian upaya kami seperti itu. Ya kalau memang ada pelanggaran kode etik, pelanggaran dugaan tidak pidana, ya kami minta Bapak Kapolri melakukan kewenangannya terhadap atasan pimpinan penyidik. Karena apa? Tidak mungkin dong penyidik bawahan itu berani melakukan tanpa izinnya. Seperti itu. Tapi ada dugaan penyidik sengaja mengulur waktu agar kita masa penanganannya bisa terus seperti apa? Saya lebih ekstrim. Kalau saya bilang ini dugaan saya adalah berupaya untuk tidak memenuhi petunjuk jaksa. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk menambahi tadi tentang perjanjian, gila aja lah kalau ada klien kami berjanji kepada orang yang memeras. Nggak mungkin ah. Ini dia dipaksa, ditakut-takuti, produknya direview, dijelek-jelekin. Ya, artinya kemudian diancam. Kemudian ada yang penghubungnya, inisial O, disuruh bayar biar NN tutup mulut. Seperti dikatakan senior kami tadi. Nah kan gila nanti kalau kemudian ini menjadi sebuah gugatan prestasi. Ya kan lucu. Masa ada orang yang ditekan, diancam, kemudian sepakat membuat perjanjian, lalu kemudian ada di situ saksi, dia sebagai tergugat Kapolri Kejagung, aneh. Jadi Justru yang terbalik itu mestinya kami menggugat. iya. Kita kreditur. Kami nunggu dulu kepada pidananya, kami akan lakukan gugatan nanti. Sejauh ini respon Reza Gladys apa Bang? Gugat terhadap? Ya justru respon klien kita ini sangat tidak terima gitu loh. Kalau berbicara masalah perikatan kan klien kita ini sebagai kreditur.
Dia bingung, dan saya tuh udah berdiskusi pada senior saya 20-an tahun beracara nggak pernah melihat ada one prestasi seperti ini gitu. Masa kreditur yang juga one prestasi oleh debitur? Kalau ada perjanjian itu, nah ini kan ada perjanjian, lalu digugat. Baru yang saksinya adalah tergugat satu, Kapolri dan Kejagung. Luar biasa kalau majelis hakim memutuskan bahwa Kapolri dan Kejagung sepakat membuat perjanjian di antara itu, gitu ya? Oke, yang lain? Tapi kan Bang nggak ada jadwal sidang di tanggal 28 ini. Ya, seperti kami jelaskan dari awal, bahwa yang namanya gugatan ke pengadilan tidak boleh menolak. Wajib menerima gugatan, dan inilah prosesnya tanggal 28. Lalu kita buktikan apakah benar itu uang prestasi. Untuk kesiapan Dr. Reza Gladys sendiri Bang menghadapi di tanggal 28 nanti. Wah, udah siap nih. Itu udah siap kita, udah itu ada kita. Justru terbalik, kita yang mau menggugat sebenarnya. Uang kalian belum masuk ke sana. Akan hadir Bang Dr. Reza Gladys besok di tanggal 28. Kalau itu tahap pertama pasti mediasi. Rekan-rekan senior lah nanti yang Tapi kalau tahap pertama ini mungkin cukup kami sebagai kuasa hukumnya. Karena tingkat awal persidangan biasanya kuasa hukum. Kecuali ditentukan waktu mediasinya nanti, ya bisa saja diadakannya pihak prinsipal di situ. Oke? yang lain Berarti ada rencana gugat perdata juga? Nanti kalau sudah putus pidananya, udah ingkrah. Sudah putus pidana ini baru akan gugat perdata NM ya? Iya. itu namanya PMH. Itu jelas, karena ada landasan hukumnya. Tapi kalau one prestasi ini nggak ada landasan hukumnya. Saya juga banyak belajar, bingung juga. Tapi mana tahu ada pengetahuan yang baru tentang hukum, Kita belajar. kita belajar. Siapa tahu di kuhap yang baru. Ada gua harus. Ada kok hukum perdata yang baru kan. Yang soal permintaan gelar perkara khusus itu sudah ada jawaban dari keputusan atau gimana? Yang pasti kami tidak mau berjumpa langsung dengan pejabat-pejabat atau pejabat tertinggi di Mabes Polri. Kami hanya menyampaikan secara normatif surat itu, dan kami berharap ya dalam waktu 1 minggu ini, karena ini sudah menjadi pusat perhatian publik dan unsurnya sudah terpenuhi Perkap 16/19 Pasal 3. Salah satu unsurnya adalah menjadi pusat perhatian publik. Kalau dalam waktu 1 minggu ini tidak dijawab, berarti memang dugaan kami akan lebih terbukti seperti itu. Ya, itu 1 minggu ini. Apakah memang pihak dari Kapolri, Irwasum, Kadif Propam atau Karwisidik mengindahkan permintaan kita, karena permintaan kita gelar perkara khusus sudah berdasar hukum sebagaimana Perkap 16/19 Pasal 3. Seperti itu. Bang, Kadif Propam berarti melaporkan oknum juga? Nah, itu kode etik. Ya, dugaan kita, yuk silakan. Yang mirip apa? Yang kotak, coba silakan. Ke Propam seperti apa? Laporannya dia buat itu. Rekan media Bukti. terkait dengan divisi Propam Mabes Polri. Tadi kita memasukkan surat ke di Propam karena kita menduga, itu saya berprogram untuk saya Roberto Pasaribu untuk menghalang-halangi dan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan KUHP. Pertama dulu, kebijakan itu yang kami anggap janggal adalah karena dia memberikan izin untuk meminjamkan handphone saksi O bisa pakai. Padahal ini kan perlu penanganan khusus terhadap handphone ini. Dan yang kedua, di mana dia kami anggap telah melanggar kode etik, dugaan kami, mengingat peristiwa tanggal 14 April 2025 tentang BAP tambahan, bahwa di BAP pertambahan tersebut semua pertanyaan itu mengarah ke saksi S dan saksi O. Dan seharusnya sebelum dikembalikan berkas tersebut ke jaksa atau penuntut umum, itu dikonfirmasi ke saksi S dan saksi O. Tapi sampai dengan detik ini tidak ada pemanggilan tersebut, tidak ada BAP tambahan dari saksi S dan saksi O. Maka dari itu kami menduga Bapak Roberto Pasaribu ini telah menghalang-halangi proses penyidikan dan tidak melaksanakan yang namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat 1 huruf G, bahwa kepolisian itu dalam menangani sebuah perkara harus berdasarkan hukum acara pidana, dan hukum acara pidana kita sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 9 Tahun 81. Situ juga disebutkan tentang fungsi dari penyitaan pasal 1 angka 16. Fungsi dari penyitaan itu adalah untuk dikembangkan agar mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan. Tapi kami lihat
ini sudah mengarah ke menghambat tadi. Maka dari itu kami tadi memberikan surat kepada Propam Mabes Polri agar memanggil dan memeriksa ini pimpinan penyidik, dan bila mana nanti terpenuhi unsurnya seperti yang kami duga, maka kami meminta kepada Bapak Kapolri dan kepada di Propam copot dan PTDH itu Pak Roberto Pasaribu. Itu yang kami berikan tadi ke Propam. Sebagai tambahan begini kawan-kawan, jadi rekan kami menyampaikan bahwa adanya pelanggaran kode etik dan sebagainya tahapan hukum acara. Jadi pada intinya sederhana sekali. Tanggal 1 Desember 2024, klien kami melaporkan 4 orang. Inisial O, inisial S, inisial IM, dan inisial NM. Dan kemudian tanggal 3 Desember 2024, kembali klien kami membuat laporan polisi. Ya, yang dilaporkan adalah inisial NM, inisial IM, dan inisial O. Ya, terhadap pengaduan tadi dan terhadap LP tadi yang 1 Desember dan 3 Desember ada 4 peristiwa. 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Ternyata ini tidak dilakukan pendalaman dan penyidikan. Kalau memang yang diadukan oleh klien kami dan dilaporkan oleh klien kami memang tidak terbukti unsurnya dan tidak terpenuhi alat buktinya, ya informasikan kepada klien kami melalui EP2HP. Seperti itu. Tapi sampai sekarang kami tidak mendapatkan penjelasan dari pihak penyidik. Ya, jadi itulah rencana yang sudah kami lakukan dan yang sedang kami lakukan dan yang akan kami lakukan. Ya, demikian kawan-kawan ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Cukup? Terima kasih. Fahmi, ini belum. Oh. Iya. Terima kasih, Pak.